Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nas renungan kita malam ini Efesus 5:15-17. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Allah kami yang Maha Kuasa, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas segala kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bisa kami mendengarkan firman-Mu malam ini. Hadirlah bersama kami Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar bisa kami menyampaikannya dengan bagus. Agar kami bisa mengerti mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Efesus 5:15-17. Demikian bunyinya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Adapun judul renungan kita malam ini yaitu hidup yang berkenan kepada Allah. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman ini. Adapun latar belakang Nats Efesus 5:1-3 ini ialah, adapun latar belakangnya adalah Efesus 5:1-3, demikian dikatakan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang terkasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya orang-orang kudus. Saudara-saudara yang terkasih, dari nas tersebut kita disarankan supaya bagaimana kita ajaran daripada Rasul Paulus mempraktikkan hidup yang berkenan kepada Allah. Apalagi hidup di masa kini banyak sekali berusaha meninggalkan banyak menginginkan keinginan duniawi. Kita harus benar hidup menjaga kesucian, hidup dalam kasih. Memang sulit untuk menerapkan, tetapi Tuhan akan menolong kita asal kita berserah kepadanya. Saudara-saudara, kita seharusnya memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana caranya kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita akan menemukan 3 cara bagaimana memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Yaitu pertama, kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dengan cara hidup di dalam kebenaran. Kisah Rasul 10 35-36,
Kemudian kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dengan cara hidup dalam kekudusan. Kisah Rasul 1:14-16, dan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, 1 Yohanes 4:7-8. Adapun tujuan dari ayat ini agar kita memahami bagaimana cara hidup berkenan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah dengan cara kita hidup di dalam kebenaran. Demikian bunyinya. Setiap orang diberi bangsa manapun yang takut akan dan akan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya, itulah firman yang disampaikan kepada orang Israel, yaitu firman yang beritakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Saudara-saudara, kalimat ayat ini adalah sebagian dari pernyataan Rasul Petrus kepada seorang yang bernama Kornelius. Pada saat itu, orang Yahudi dilarang sekali bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, karena mereka menganggap orang lain itu adalah tidak tahir dan najis. Tapi Kornelius bukan orang Yahudi. Tradisi saat itu orang Yahudi memang adat istiadat mereka begitu, dan mereka menganggap itu adalah suatu kebenaran. Tetapi Kornelius kalau bertemu dengan Petrus, ia sampai menunduk menyembah, karena adat kebiasaan pada saat itu kalau bertemu dengan guru-guru rohani orang Yahudi, mereka harus hormat. Inilah satu yang kebenaran yang diketahui mereka. Kita akan mengetahui bahwa ketika Petrus menjumpai Kornelius dan sanak serta sahabatnya, Petrus sangat dihormati sekali. Bahkan disebutkan mereka sangat menghormati Petrus. Saudara, banyak kebiasaan-kebiasaan yang atas pandangan-pandangan tertentu dianggap sebagai kebenaran pada masa itu. Tetapi dengan tegas Petrus menyatakan bahwa tidak ada kebenaran sejati yang memberikan damai sejahtera bagi semua orang kecuali di dalam Yesus Kristus. Di dunia ini banyak hal-hal yang dianggap adalah kebenaran, seperti adat istiadat, tradisi nenek moyang, pandangan-pandangan atau ajaran-ajaran dari berbagai nasihat-nasihat orang pintar. Tetapi sesungguhnya tidak ada sumber kebenaran yang paling benar kecuali firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1, firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan itu bukan saja memberikan nasihat, tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan itulah yang mengamalkan kita. Firman Tuhan memberikan damai sejahtera, kemenangan, sukacita, bahkan menjawab segala persoalan hidup yang sedang kita hadapi, karena firman itu adalah Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara kita menyelesaikan dan persoalan hidup, kita seharusnya dengarkan kepada firman Tuhan yang berada di dalam Alkitab, bukan didasarkan kata orang, melainkan kata Tuhan. Dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Mazmur 119:160. Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-Mu yang adil adalah
untuk selama-lamanya. Sehingga dapat ditegaskan di sini bahwa kita memiliki hidup yang berkenan kepada Allah kalau firman Tuhan dasar berpikir apa yang seharusnya kita lakukan. Kedua, kita dapat memiliki yang berkenan kepada Allah cara hidup dengan kekudusan. 1 Petrus 14-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalimat hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu yang menasihatkan tentang bagaimana seharusnya kita berpikir, berkata-kata, bertingkah laku, menjauhkan percabulan, perzinahan, dan semua. Kita harus mencontoh keteladanan Kristus atau tuntunan firman Tuhan. Kita harus taat, jauh dari pencabulan. Firman Tuhan dapat bertingkah laku atau berbuat dalam kehidupan ini. Kita harus contoh. Saudara-saudara, begitu banyak di dunia ini membawa kita hidup dalam pergaulan yang salah. Kebebasan teknologi, pergaulan bebas, dan segala macam lagi. Tetapi Ibrani 12:14 demikian bunyinya, berusahalah hidup dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita diajarkan di sini agar kita hidup kudus supaya kita bisa dekat kepada Tuhan. Kita harus meninggalkan kecemaran-kecemaran, percabulan. Kita harus hidup suci. Maksudnya tidak mungkin melihat Tuhan, tidak mungkin kita berkenan kepada Allah kalau kita tidak kudus. Seharusnya pun kita pun hidup dalam kekudusan. 1 Tesalonika 4:7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk yang kudus. Saudara-saudara, selanjutnya bagaimana kita agar kita dapat memiliki hidup berkenan kepada Allah, yaitu dengan kasih. Kita dapat memiliki hidup berkenan kepada Allah dengan kasih. Kasih yaitu di dalam 1 Korintus 13, 1-3. Demikian bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memilih seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman dan sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun aku tidak ada faedahnya bagi kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini dikatakan bahwa sekalipun dia mempunyai banyak pengetahuan, banyak ilmu, pangkatnya tinggi sampai kemana-mana, tapi kalau dia tidak punya kasih, dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu percuma. Kita harus melihat beberapa hal yang menyenangkan, harta, materi, pendidikan, pangkat disegani dan dihormati, semuanya. Tetapi jika tidak didasarkan tujuan yang benar, beramal pada dipuji, hal ini tidak berkenan kepada Allah. 1 Yohanes 4:8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah itu adalah kasih.
1 Yohanes 4 ayat 8. Saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita, Allah adalah kasih, dan barang siapa telah berada dalam kasih, tetap berkata dalam Allah, tapi dalam Dia. Dengan demikian seharusnya kita memiliki apa yang kita lakukan semua karena untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita walaupun kita mempunyai ilmu pengetahuan, pangkat tinggi, punya harta banyak, kalau kita tidak mempunyai kasih, itu tidak baik. Dalam Kolose 3 ayat 17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dengan perkataan, perbuatan, lakukanlah semua itu dengan nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini berarti Tuhanlah menjadi alasan dan tujuan dan segala sesuatu yang ada pada kita. Tuhan dimuliakan. Kalau Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, segala sesuatu yang kita lakukan adalah karena Dia, oleh Dia, untuk Dia adalah kasih itu. Maka kita memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Demikianlah saudara-saudara renungan singkat kita hari ini, bagaimana kita dapat memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, yaitu hidup dengan cara kita hidup dengan kebenaran. Kisah Rasul 10:4-35, dengan cara kita hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 14:1-14-16, dan dengan cara kita hidup di dalam kasih. 1 Korintus 13:1-3. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, bagaimana kita hidup untuk mendekat kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami untuk hidup Tuhan, agar kami bisa mendekat kepadamu dengan kami hidup di dalam kebenaran kami, bahwa Engkau adalah kebenaran satu-satunya. Kemudian kami adalah harus hidup kudus karena Engkau lah ada yang kudus. Kemudian kami harus hidup dalam kasih. Tolong kuatkanlah kami Tuhan untuk melaksanakan itu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Dengar dan kabulkanlah doa kami yang kurang sempurna ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.